Sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur. Sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur. Allah kamu pasti mengenaskan kamu satu turunanku kamu nanti. Demi Allah. Sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur. Huya! Memang nggak ada, bos. Ustadz kayak Subik Nur itu nggak ada. Yang namanya ustadz itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik itu yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Itu muslim yang terbaik. Bahkan ustadz yang terbaik pun yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Dan itu baru dikatakan ustadz. Kalau Subik Nur ini kan lisan dan tangannya banyak menyakiti orang lain. Dan dia bukan ustadz. Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah. Yang terkena musibah siapa, bos? Indonesia tidak terkena musibah. Justru yang terkena musibah itu daerah-daerah kadrun. Daerah-daerah yang mendukung 212. Daerah-daerah yang mendukung PKS. Daerah-daerah yang mendukung penistaan Al-Maidah. Dengan demo berjilid-jilid. Pengen memenjarakan Ahok. Ya seperti daerah Jawa Barat. Itu banyak musibah di sana. Cianjur, daerah kadrun. Terkena gempa. Bogor, longsor. Pangandaran, Tasik, Garut, Banten. Itu kan Jawa Barat kebanyakan daerah kadrun. Daerah pendukung ente, bro, yang banyak terkena musibah. Padang dulu tsunami. Di Banten tsunami juga. Di Aceh kan banyak kadrun di Aceh. Terkena tsunami juga. Di Palu banyak kadrun daerahnya Subik Nur. Hajar tsunami dan likuifaksi. Di Lombok dulu dihajar gempa juga. Jadi daerah-daerah yang membenci pemerintah, yang selalu bikin ribut, itu banyak terkena musibah. Ya pendukung-pendukung ente, bro, yang banyak terkena musibah itu. Dilenyapkan oleh Allah, yang diprakarsai sebagai presiden pembohong, semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pembohong siapa, bos? Jokowi bukan presiden pembohong. Semua program-programnya bisa jalan. Ya, tapi Jokowi pernah menjanjikan bahwa dia tidak akan berhutang. Ya nggak mungkin lah, bos. Jokowi ketika pertama menjabat itu sudah diwarisi hutang oleh presiden-presiden sebelumnya. Berapa banyak? Ya sekitar 4.000 triliun lah. Jadi kalau sekarang ada penambahan menjadi 6.000 triliun ya wajar. Kenapa? Karena kita kalau mau membangun ya harus pakai duit dong. Nggak mungkin nggak pakai duit. Dan duit yang diperlukan untuk membangun nggak bisa pinjam di BRI, di BNI, di BCA, nggak bisa. Harus pinjam ke Bank Dunia. Dan itu hal yang lumrah. Tidak ada satu presiden pun yang tidak punya hutang, semuanya punya hutang. Jadi Jokowi bukan pembohong. Dan Jokowi tidak mungkin dilaknat oleh Allah. Malah Jokowi dilindungi oleh Allah. Wallahi a'lam bi'adaikum. Hei Jokowi, aku tahu siapa musuh-musuhmu. Wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Cukup Allah yang jadi penolongmu, cukup Allah yang jadi pelindungmu. Lihat orang-orang yang membenci Jokowi kalau tidak dipanggil polisi ya dipanggil Tuhan. Contoh, dulu ada dukun Ki Gendeng Pamungkas meramalkan Jokowi akan meninggal di tengah jalan. Malah dia yang mati. Ustadz Arifin ngancem-ngancem Jakarta berdarah, dia yang mati. Tengku Zulkarnain begitu benci sama Jokowi, mati. Ustadz Maher begitu benci sama Jokowi, mati. Terus Haji Lulung begitu benci sama Jokowi, mati. Rizik Sihab benci banget sama Jokowi, di penjara. Cat mesum dengan Firza Husainnya kebongkar. Ulama-ulama PA 212 banyak yang mesum karena benci sama Jokowi. Perhatikan yang dilaknat siapa? Bukan Jokowi. Ulama-ulama kalian, ulama-ulama 212 yang dilaknat. Seperti kalian-kalian ini memperjualbelikan agama hanya untuk kepentingan dunia. Saya berani jamin Jokowi itu dilindungi oleh Allah. Justru kelakuan kalian, ulama-ulama brengsek seperti kalian yang akan dilaknat. Nggak percaya? Silakan aja lihat. Kalau tidak segera mendatangkan ijazah aslinya, Allahu Akbar. Sampai detik ini kami tidak merasa punya pemimpin bohong.
dan musuh-musuh Allah yang berlandaskan bohong semoga dikutuk di antar ke jahanam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada orang nuduh ijazah Jokowi palsu. Berarti kalau nuduh ijazah Jokowi palsu, dia punya yang asli dong. Tunjukkan ijazah yang asli itu seperti apa. Sudah dihadirkan teman-teman Jokowi dari SD, SMP, SMA, kuliah, guru-gurunya, dosen-dosennya masih saja kekeh bahwa ijazah Jokowi palsu. Kalau sudah ada teman-temannya, guru-gurunya, saksi-saksinya itu sudah mengakui Jokowi memang bersekolah. Kalau bersekolah berarti ya dia punya ijazah. Kalau teman-temannya tahu Jokowi ini kuliah, ya berarti Jokowi ini berijazah. Buat apa memperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi? Dengan adanya saksi-saksi hidup bahwa Jokowi memang mengenyam pendidikan dari SD sampai kuliah, itu sudah cukup. Seharusnya persidangan ini ditutup. Kenapa buang-buang waktu lah? Buat apa memperlihatkan ijazah Pak Jokowi? Wong mereka-mereka ini, manusia-manusia setan ini tidak mampu membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Yang menuduh, yang membuktikan, bukan Pak Jokowi harus menghadirkan ijazah aslinya. Buat apa? Tolong tunjukkan di mana kepalsuan ijazah Jokowi. Mereka tidak bisa buktikan. Udah tidak bisa buktikan, sumpah serapah, embel-embel mubahalah, sekarang melaknat. Yang dilaknat bukan Jokowi, ente semua dodol. Saya jamin ente yang dilaknat. Manusia-manusia setan yang kelakuannya suka bikin ribet dan bikin ribut. Kalau nggak sanggup buktikan ijazah Jokowi palsu, ya sudah. Berarti kalian itu cuma basa-basi, bacot doang. Tong kosong isinya tai. Otak kosong isinya tai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.